masih berkenan memandu ya. Ini saya mulai slide share, moga-moga cukup jelas buat teman-teman semua. Jelas ya dok, Dr. Evi? Jelas Pol Dok, Ciamsor, Ciamik Soro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dok. Dr. Evi, kita mulai ya. Jadi judulnya saya mulai dengan to relieve often ya. How to identify STEMI patient in early stage. Ini berawal dari soal saya yang saya share di satu hari satu kaki. Kayaknya Dr. Evi harus mulai share lagi nih. Ditunggu sama teman-teman yang lain. Kemudian ada beberapa IG story yang saya tanyakan terkait soal ini di IG ya. Tapi yang satu hal yang saya kepingin teman-teman lihat adalah ini, to relieve often. Kenapa sih kok kita nggak bisa menyembuhkan gitu ya? Tapi kita bisa meringankan keluhan, meringankan gejala. Karena memang ya itu. Ini saya nanti kalau teman-teman ingin lebih detail bisa baca di apa namanya artikel ini ya. Our most important role as physician is being a comforter to the sick. Jadi kita itu sebagai dokter kan kadang-kadang bisa menyembuhkan ya. Menyembuhkan itu berarti tanda kutip membuat balik seperti semula, pasien yang mula-mula kena infeksi jadi sembuh gitu ya. Tapi bagaimana dengan pada pasien jantung? Ya mungkin menyembuhkan tapi tetap nggak bisa 100%. Yang sering akhirnya ya kita hanya bisa mengurangi keluhan, mengurangi gejala, membuat kualitas hidup lebih baik. Jadi pada pasien STEMI juga sebenarnya kita kalau untuk menyembuhkan tuh agak sulit ya, karena biasanya misalnya ejection fraction awal tuh normal 70%. Terus kemudian setelah STEMI, bisa enggak dia betul-betul balik lagi seperti dulu? Ya untuk betul-betul balik seperti dulu tuh kita perlu door to balonen yang sangat singkat dengan hasil yang sangat perfect ya. Dan kemudian event itu door to balonnya pendek pun kadang-kadang ejection fraction tetap tidak bisa seperti semula. Jadi yang kita usahakan adalah to relieve often, hanya kita bisa mengurangi gejala, mengurangi keluhan, mengurangi rasa sakit, dan itu adalah tujuan utama kita gitu ya. Dan kalau toh kita nggak bisa, satu hal kalau yang untuk membuat pasien nyaman itu harus selalu kita bisa usahakan ya. Jadi ini poin-poin terpenting yang mungkin teman-teman waktu belajar udah agak lupa karena dianggap ini tidak penting, padahal ini sangat penting. Ini saya mulai dengan kuliah ini dulu ya, maaf ya. Harus agak sabar ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa selalu menjadi seorang dokter yang menjadi orang yang menyamankan pasien-pasien kita. Yang pertama adalah kita harus melihat kenapa sih pasien datang ke kita ya. Karena ternyata dari penelitian itu dalam 23 detik awal itu biasanya dokter itu udah menginterupsi pasien. Kenapa Bu ke sini? Kalau di poli ya asuransi pemerintah yang sedemikian banyak ratusan pasien kadang nggak sampai 23 detik, 10 detik. Ibu keluarnya apa? Demam, Dok. Saya demam. Oh, demamnya berapa hari ya? Langsung dipotong. Ya karena waktu ya ini. Tapi ini ngomong tentang yang ideal ya. Bahkan beberapa pasien akhirnya terdiam selama visit dengan kita. Dan kita sebenarnya harusnya tahu persis kenapa sih dia datang ke kita itu kenapa. Caranya adalah berusaha untuk tidak menginterupsi atau memotong kalimat pasien. Yang kedua adalah jangan mengarahkan dulu seven rule atau untuk pada waktu anamnesa itu menurut saya kok kurang pas. Lebih baik apalagi Bu, apalagi gitu. Is there anything else, itu adalah yang paling penting. Yang kedua adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri di tempat mereka. Orang yang datang ke mereka, kenapa kok terlambat ya? Kita jangan marah-marah dulu. Loh ini harusnya udah sejak kemarin Bu ke rumah sakit ya. Kenapa? Ya karena masing-masing orang tuh punya latar belakang sendiri-sendiri ya. Beberapa ada yang memakai sepatu seperti ini, warna-warni, ada yang bagus, bahkan ada yang tetap memakai sepatu seperti ini untuk bekerja. Ya karena apa? Ya karena situasi orang berbeda-beda. Itu juga dengan orang yang sakit. Saya pernah pada waktu ibu saya sakit di Jakarta, saya menempatkan diri sebagai keluarga pasien dan ternyata memang ya kita harus akui bahwa untuk menempatkan diri kita sebagai dokter, sebagai pasien itu kadang-kadang kita agak lalai, agak lupa. Saya sendiri pun juga sama, gitu ya. Karena ternyata agak berbeda pola
cara pandangnya ketika seorang pasien dengan seorang dokter, gitu ya. Dan ini adalah salah satu kalimat dari Harper Lee, ini ada di novel To Kill a Mockingbird ya. Kita nggak pernah betul-betul mengerti seseorang sampai kita tahu betul kita berusaha ada di titik poin dia ada berada, memakai sepatunya gitu, dan berjalan-jalan dengan sepatu mereka. Oh, ternyata nggak enak ya, gitu ya. Sehingga kita bisa memahami dan kita tidak menghakimi. Kira-kira akankah apa yang kita lakukan ini berbeda jika kita setiap hari melihat pasien itu dengan melihat kira-kira ketakutan mereka, kebutuhan mereka, dan perjuangan mereka itu kira-kira kita akan berbeda enggak pada waktu men-treat pasien? Saya kira akan berbeda. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus berusaha ini strive for I itu dan I eat. Jadi artinya kita tidak boleh memandang pasien hanya sebagai objek. Ya. Objek. Oh ini pasien datang ke saya, berarti maaf menjadi tanda kutip sumber apa biar aku kelihatan oke karena aku bisa menyembuhkan dia, atau mungkin berarti yang lain-lain lah, intinya itu sebaiknya dihindari. Jadi kita harus memandang pasien tidak sebagai objek tapi sebagai subjek. Nah, nanti kalau teman-teman ingin lebih detail tentang apa yang harus kita lakukan yang ini, yang bisa nyari di sini. Nah, ini sangat bagus ya. Ini bisa searching. Oke, so kita kembali ke pasien kita. Ini ibaratnya kalau seminar kan ada kuliah etik gitu ya. Ya tadi kuliah etiknya. Tapi menurut saya memang itu perlu sih. Jadi pasien kita 323 di UGD, wanita usia 62 tahun, sesak napas hebat. Beliau nggak ada nyeri dada sama sekali. Riwayatnya hipertensi, tensinya sekian, RR-nya sekian, ada anemi, ronki nggak ada, udem-tungnya nggak ada. Ini adalah ECG-nya. Ya, ECG ini saya share di Telegram maupun di IG. Dan ini beberapa jawaban beberapa teman-teman di Telegram. Kita lihat Dr. Thomas Suteja ini membaca dengan pasien ini sinus bradycardia, STEMI inferior secondary SA block type 2, sick sinus syndrome. Ya. Biasanya sick sinus syndrome lebih banyak pada pasien-pasien dengan old ya, usia lanjut ya. Jadi pada pasien-pasien dengan akut seperti ini biasanya bukan sick sinus ya. Oke, apa yang beliau usulkan? Lab hysteroscopy, DAPT, cek saturasi, heparin, atorvastatin, karena hipotensi usulnya untuk diberikan cairan dan sulfas atropin. Nah, primary PCI. Mas Matthew menganjurkan STEMI inferior, suspek RV infarct dengan cardiogenic shock. Ini curiganya beliau. Kemudian diusulkan untuk treatmentnya adalah heparin, aspirin, atorvastatin, activate cat lab, norepinephrine ya. Kemudian Mas J atau Dr. J ini junctional escape rhythm ada STEMI inferior ya, shock cardiogenic, kemungkinan disfungsi SA, sick sinus syndrome, disfungsi SA node ya. Kemudian usulnya ini ada pemberian cairan norepinefrin, oksigenasi. Ya. Nanti kita bahas ya, aspirin, kateter urin, ini saya langsung bahas. Kateter urin pada pasien dengan ACS tidak saya anjurkan, itu satu. Ya, kecuali kalau pasiennya dengan udem paru, kecuali pasiennya dengan CKD, kita betul-betul ingin balance monitor. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak. Karena sering kita dapatkan pasien dengan ACS, kan kita berikan, bahkan kalau kita berikan trombolitik, streptokinase, nanti berikan clopidogrel, aspirin, heparin, dan lain-lain. Akhirnya jadi hematuri, bleeding. Nah, karena kita melakukan pemasangan kateter urin. Jadi kateter urin hanya dilakukan pada pasien yang dibutuhkan untuk balance cairan aja, ya, evaluasi balance cairan, PCI dan lain-lain. Oke, kemudian ini yang terakhir dari dokter AF ya. Apakah benar AF? Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian di IG beberapa teman-teman banyak sekali yang menjawab juga STEMI inferior, DAPT usulnya. Kemudian Mas Yudo ini sinus STEMI inferior, low EF curiganya, oksigenasi, primary PCI, DAPT, kateter urin juga. Sekali lagi saya tidak menganjurkan untuk kateter urin ya. Kalian boleh baca-baca guideline, tulisan untuk pemasangan kateter urin itu enggak ada ya. Kemudian sinus bradykardi T normal, SA 1 mg, double antiplatelet ya, trombolitik sesuai kesiapan rumah sakit. Mas Asman ini curiganya suatu
saya lupa tadi ya. Intinya pemberian SA dopamin, TPM ya. Mbak Khairun Safira STEMI inferior, Mas Wilson menjawab dengan STEMI inferior diberikan kristaloid dan lain-lain ya. Jadi saya lanjut aja deh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah jawab. Mostly sebagian besar menjawab sebagai STEMI inferior. Beberapa tetap memasang kateter ya. Jangan ya kalau menurut saya. So, ini saya share di IG story Dr. Revi dan kita dapat apakah pertama pasiennya apakah ini ACS ya. Kita lihat bahwa ini saya ambil dari up to date ya, bahwa pada pasien yang akut ya mengalami chest discomfort atau dyspnea, maka pemikiran pertama harus kita pikirkan suatu ACS. Terutama kalau pada pasien-pasien dengan ada suatu faktor resiko, yang misalnya hypertension, cigarette smoking dan lain-lain. Cuma memang beberapa pasien tidak selalu dengan nyeri dada, itu satu. Tidak selalu dengan nyeri dada, ya. Terutama pada wanita, usia lanjut, diabetes itu kadang-kadang seringnya sesak, bukan nyeri dada. Jadi mungkin beberapa teman berpikir ini bukan ACS dok, karena nggak ada nyeri dada. Enggak, ya. Jadi pada pasien dengan keluhan sesak tiba-tiba, nyeri dada, itu salah satu kita pikirkan adalah suatu sindrom koroner akut sampai terbukti tidak. Ya. Dan alhamdulillah banyak teman dok yang menjawab sebagai suatu ACS, tetapi ada 12%, ini kurang lebih yang jawab kurang lebih sekitar 1000-an ya. Jadi anggap aja ini sekitar 120 teman yang menjawab tidak ada chest pain. Karena bukan ACS yang tidak ada chest pain. Ada yang menjawab ACS kalau tunggu troponin. No, ACS kalau teman-teman lihat ada unstable angina ya. Unstable angina itu troponinnya normal. Jadi tidak harus menunggu troponin untuk mendiagnosa suatu akut coronary syndrome atau suspek akut coronary syndrome. Ya. Pertanyaan kedua, ini apa? STEMI atau bukan? Nah, itu pertanyaan itu. Satu, ini saya mengingatkan aja bahwa guideline itu kalau untuk STEMI adalah ada ST elevasi. Ya. 1 mili, di rata-rata semua lead 1 mili, kecuali V2, V3. Ya, kecuali V2, V3. Tapi yang lain itu 1 mili. Kalau yang lead kanan itu setengah mili. Ya. Lead posterior setengah mili. Tapi ya, mostly 1 mili kecuali V2, V3 sesuai umur. Nah, pertanyaannya di mana kita mengukur? Guideline tetap menunjukkan ada di J-point ini, bukan di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Ya, ya ini J-point, gambaran tentang J-point, nih di sini. Dan yang kita nilai adalah ST segmen di sini. Ini adalah contoh pasien dengan ST elevasi, ya kan? Dia meningkat J-point-nya. Ini ST depresi karena J-point-nya depresi. Nah, ini adalah contoh pasien dengan STEMI anterior. Lihat nih, ST elevasinya di mana? Ini kan J-point-nya di sini, berarti meningkat. Naik. Ini belum naik, tetapi dia gelombang T-nya udah gemuk ya. Tapi yang jelas yang naik ada di V1, V2, V3. Nah, kalau kita ini onsetnya diperpanjang lagi, akhirnya makin tinggi nih, makin tinggi. Jadi early awal itu sangat perlu gitu ya, sangat perlu supaya kita bisa menerapi lebih cepat. Nah, ini kalau tadi anterior, ini adalah inferior. Ya, pasien kita ini adalah tadi banyak sekali yang menjawab sebagai STEMI inferior. Benar apa enggak? Yaitu kalau ada ST elevasi 1 mili ya, lebih dari sama dengan 1 mili, di 2, 3, dan AVF. Nah, ciri khas dari STEMI inferior adalah kalau teman-teman juga melihat ada suatu ST depresi di reciprocal leads-nya. Di mana? Terutama di AVL. Ya, terutama di AVL. Ya. Nah, ini 1 dan AVL. 1 dan AVL terutama. V5, V6 bisa ya, bisa enggak. Tapi yang paling khas ini adalah di 1 dan AVL. 1 dan AVL. Lihat ini, ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF, maka akan ST depresi di lead 1 dan AVL, terutama di AVL. Kenapa? Ya karena dia berkebalikan, terutama di lead 3 sama AVL nih, lihat. Kalau di sini ST elevasi, maka di AVL akan ST depresi. Dan itu adalah salah satu cara paling khas untuk mendiagnosa STEMI inferior. Lead 3 ST elevasi, maka AVL akan ST depresi. Karena dia kebalikan. Dia vektornya yang satu ke bawah, yang satu ke atas, lateral. Jadi kalau di sini itu ST elevasi, maka di sini bayangan cermin akan ST depresi. Nah, primary process-nya di ini, lead yang misalnya ini di AVL atau 2, nah ini resiprokalnya ada di sini. Ya. Jadi ini contoh bisa primary process. Kalau kebalikannya juga sama, ST elevasinya di 1 AVL, lateral lead, maka inferiornya akan ST depresi. Nah, ini adalah contoh pasien dengan
nyeri dada 47 tahun. Kira-kira STEMI enggak? Kita lihat, oh ini kalau ini jelas banget ya, lihat ST elevasi, lihat ini khas jelas ini J point-nya naik di atas. Yang dilihat adalah apa? PR segmen apa TP segmen? TP segmen ya, TP segmen ini TP segmen ya ST elevasi. Nah, ini jelas banget epigastrium, tidak selalu nyeri dada, bisa epigastrium. Ini STEMI jelas ya, ST elevasi, ST elevasi, ST elevasi. ST depresi di AVL kan? Nah, ini khas suatu STEMI inferior karena ada resiprokat. Plus kalau ini kayaknya ada posterior infark karena V1, V2, V3 ada ST depresi. Nah, ini pasien tiba-tiba pingsan, STEMI enggak? Oh, jelas STEMI. Lihat di 2-3 efek ST elevasi, ada ST depresi di AVL. Ya, khas banget ini satu STEMI. Ini STLV-nya makin tinggi dan ada RV infark nih, V4 makin tinggi. Dan beberapa kadang-kadang memang STEMI itu tidak selalu pasti ST-elevasinya khas banget seperti tadi ya, kayak ini ya, ini kan khas banget ya. Tapi kadang-kadang ada yang subtle itu sedikit aja. Beberapa kalau kita saklek sesuai guideline kadang-kadang nggak sampai 1 mili. Tetapi kalau ada masalah lain, misalnya ada ST depresi di AVL, maka itu tetap kita asumsikan sebagai STEMI inferior. Cuma apakah boleh kita trombolitik? Itu jadi pertanyaan lagi ya. Jadi ada subtle ST elevasinya sedikit di LIT 3, ada straightening nanti tak kasih contoh, dan ST depresi di AVL dan bradikardi, maka kita harus curiga ini suatu STEMI inferior. Kenapa kok bradikardi? Ya karena ini SA node ada di sini. Kalau STEMI inferior paling sering kan 70% karena RCA. Ya, jadi pada RCA kemudian maka problemnya ikut involved di SA node. Ya. Maaf ya kalau ada suara adik. Oke. Yes. Oke, jadi pada ECG misalnya ini yang normal seperti ini, ST segmen yang normal di inferior seperti ini, maka kadang-kadang bisa terjadi ST segmen straightening, yaitu di sini harusnya begini, ini mulai agak mencembung begini, melurus begini. Gelombang T-nya makin menggemuk. Ini gelombang T yang menggemuk, ini pertamanya dia cekung seperti ini, jadi menggemuk, nah kemudian jadi ini, jadi ST elevasi. Pada fase awal, ketika teman-teman melihat pasien dengan nyeri dada, kemudian gelombang T-nya udah melurus seperti ini, menggemuk seperti ini, maka meskipun J point-nya belum terlalu tinggi, ini masih di sini, belum naik, belum jelas banget, seperti ini kan jelas ya. Kalau di sini kita masih belum lihat, J point-nya kita anggap masih di daerah sini. Tapi seperti ini sudah suatu awal dari STEMI. Ya. Suatu awal dari STEMI. Dan kedua ada ST depresi di lateral. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas. Nah, seperti ini, subtle STEMI yang ST elevasinya sedikit seperti ini, kadang-kadang ST depresinya hanya sedikit aja. Tapi kadang-kadang kalau seperti ini, dia lebih jelas. Jadi kalau yang ini, dia resiprokal ini. Kalau yang ini, sedikit aja, tapi sudah ada ST depresi, maka hati-hati. Ini sebenarnya sudah ada suatu STEMI inferior. Nah, ini misalnya contoh pasien dengan nyeri dada dan kadang agak sesek. Kita lihat, ada enggak STEMI? Kalau kita lihat sesuai guideline, ST elevasinya belum ada 1 mili. Nah, ini belum ada 1 mili, mungkin 0,5, 0, tapi lihat ada ST depresi di AVL. Ini akan jadi STEMI. Sebentar lagi kita lihat. Oh, saya lanjutkan, enggak ada apa ECG berikutnya ya. Tapi kalau yang ini ada ini, ya lihat ini ST elevasi ada enggak? Ada di LIT 3. Lihat AVF-nya masih normal, LIT 2 masih normal. Kalau guideline kan harus 2 LIT, ya kan? Loh, dok, ini berarti bukan STEMI, dok. Tapi lihat AVL-nya ada ST depresi. Kita lihat. Nah, 17 menit kemudian dia jadi ST elevasi seperti ini. Jadi kita guideline atau evidence base itu perlu sebagai pegangan, tapi kita nggak boleh terlalu kaku karena kebenaran itu bukan milik manusia kan. Ya guideline bisa aja salah kan. Itu sebagai pedoman, tetapi tidak boleh terlalu kaku. Nah, bagaimana dengan pasien kita ini? Kalau pasien kita ini sebenarnya sudah masuk ke menurut guideline sudah masuk, yaitu ada ST elevasi di LIT 2, LIT 3 dan LIT AVF nih 1 mili, udah ada nih 1 mili. Dan yang paling khas tadi adalah ada ST depresi di AVL. So, ini adalah suatu STEMI inferior sebenarnya ya. Dan alhamdulillah banyak teman, sekitar 73% pasien yang mendiagnosa sebagai STEMI. Tapi masih ada teman-teman yang mendiagnosa sebagai non-STEMI, unstable angina, ACS ya. Jadi teman-teman yang maaf mungkin merasa
belum pas menjawab ini harus lebih banyak belajar ya. Nah, ini kemudian saya berikan IG story Dr. Revi, saya singkat aja. Pasien ini nomor 1 banyak alhamdulillah 90% jawab STEMI. Karena jelas ini ada ST elevasi di LID 2, 3 dan AVF ya. ST depresi di AVL. Alhamdulillah. LID 2 nomor 2 juga alhamdulillah 85%, tapi makin turun nih karena keyakinannya enggak sejelas ini soalnya, Dok ya. Ini masih benar nggak sih STEMI? Tapi kalau lihat ini ST elevasi di LID 3, LID AVF plus ST depresi di AVL yang khas banget. Kebalikannya di LID 3, AVL ini LID 3 bentuknya kayak gini, maka LID AVL akan seperti ini ya. 80% sebagai suatu STEMI. 40% sebagai perikarditis. Nah, ini STEMI apa enggak? Kalau ini yakin banget teman-teman sebagai STEMI. Karena di LID yang paling kelihatan di LID V2, V3, kemudian teman lihat di AVL ini STEMI ya. Inferiornya sih ST depresi sebagai resiprokal dari 1 dan AVL ya. Oke. Kalau ini itu yang yakin STEMI hanya 64%. Padahal ini sebenarnya STEMI. Kenapa? Ini ada gelombang Q di LID 3, LID AVF, dan AC elevasi di LID 3 sama AVF. Memang mungkin ini sudah konsepnya sudah agak beberapa waktu sehingga AC elevasi sudah turun, tetapi ada ST depresi di LID AVL. Ini adalah STEMI. Ya, kita lihat ini ST depresi di AVL. Nah, adalah STEMI. Kemudian nomor 5, STEMI. Ini STEMI apa enggak nomor 5 ini? Nah, ini STEMI ya, lihat LID 3, AVF, ST elevasi, ST depresi di AVL, STEMI. Plus ST elevasi juga ada di LID V2, V3, V4. Loh, Dok, ini kok LAD sama inferior anterior ya? Bisa, ini namanya wrap around LAD. Jadi LAD-nya juga ngasih ke bagian kanan dari jantung, inferior dari jantung. Ya. Oke, lihat ini, ST elevasi di LID 2, AVF, ST depresi di AVL, khas untuk STEMI. Ya, ini ST elevasi, ST elevasi. Bagaimana nomor 6? Nah, ini keyakinan STEMI-nya turun, tapi sebagian besar taman masih menjawab sebagai STEMI. Apakah benar-benar STEMI? Kita lihat, pasien ini ya sebenarnya bukan STEMI. Apakah ini? Ini langsung saya kasih kuliah singkat aja, yaitu suatu perikarditis, yaitu suatu ECG di mana terjadi ST elevasi yang cekung, luas, ada PR depresi, ya, terutama di limb lead, precordial lead, dan satu hal ada reciprocal ST depression dan PR elevation di lead AVR. Ya. Lihat di lead lain di V5, V6 ST elevasi, tapi ada ST depresi, ini PR segmennya ST depresi, di AVR sebaliknya, PR-nya ST elevasi, ST segmennya ST depresi. Ini adalah salah satu ciri khas untuk perikarditis. Cuma diagnosa perikarditis ini adalah diagnosa setelah ACS bisa dieksklud. Ya, STEMI bisa dieksklud. Kalian tidak boleh tiba-tiba, oh ini pasti perikarditis nih. Tidak boleh gitu. Tapi pastikan dengan ECG serial, pastikan dengan echo, pastikan dengan troponin. Ya, oh troponin normal, ECG serial sama echo-nya ternyata misalnya ada minimal pericardial effusion, kemudian ada misalnya CRP-nya naik, ya, pasiennya ada riwayat infeksi sebelumnya atau lain-lain, itu suatu jadi perikarditis bukan diagnosa awal langsung kita diagnosa, tetapi ketika STEMI benar-benar sudah kita eksklud, bukan baru perikarditis. Tetapi dari awal kita sudah curiga, ya. Dan juga lead AVL itu penting, itu bisa membedakan kalau pada perikarditis tidak ada ST depresi, tapi pada STEMI inferior ada ST depresi karena resiprokal. Kemudian ada namanya spodic sign. Spodic sign itu nanti bisa baca sendiri di sini, yaitu ada apa? Kayak penurunan atau ini grafik yang turun dari TP segmen. Jadi turun ke bawah. Ini adalah spodic sign. Contoh ini pasien dengan perikarditis ada di laporan kasus tadi sudah dibuktikan suatu perikarditis. Kita lihat ada ST elevasi di hampir semua lead. Hampir semua lead. ST depresi ya, turun ST depresi, ada spodic sign ini, ya. Spodic sign terutama di V4, ya. Spodic sign di V4, kalau ini di V5, lead 2 juga ada spodic sign di sini, ya. Spodic sign yang gelombang TP segmennya turun, ya. Dan ST elevasi dan ST depresi di AVR. Kebalikannya di hampir semua lead. Hampir semua lead itu PR segmennya ST depresi, ST elevasi, tapi di AVR
PR segmennya ST elevasi. Dan AVR-nya ST depresi. ST segmennya. Ya. Itu adalah ciri khas untuk perikarditis. Nanti teman-teman boleh baca di sini, ini juga komplit untuk review. Nah, ini adalah contoh pasien, kita lihat spodixen di lead 2, lead V5 turun, TP segmennya turun, ya. AVR-nya, PR segmennya elevasi, ST segmennya ST depresi, sementara di lead lain ST elevasi. Dan lihat, di AVL tidak ada ST depresi, bro. Lihat, ini kan 2, 3 AVF ada ST elevasi. Tapi AVL-nya nggak ada ST depresi. Kalau STEMI, ini juga, ini AVL-nya nggak ada ST depresi, malah ikut elevasi. Apalagi kalau ikut elevasi, jelas bukan STEMI. Ya, ikut elevasi. Kalau pada STEMI, nah ini dia inferior elevasi, AVL ikut ST depresi. Ingat, ini adalah ciri khas STEMI inferior. Tetapi pada perikarditis tidak ada ST depresi di AVL. Ya. Ini adalah salah satu kriteria. Ya, memang semua kriteria tidak bisa dibilang 100% pasti akurat. Ya. Perikarditis. Kemudian nomor 7, teman-teman yang STEMI makin rendah. Tapi sebenarnya ini adalah pasien STEMI. Kenapa? Maaf ya, aku nggak bisa memperbesar. Tapi kalau teman-teman lihat, ada slightly ST elevasi di lead 3 AVF. Tapi lihat, mungkin ini belum mencapai guideline 1 mili, tetapi ada ST depresi di AVL. Sebentar lagi akan ST elevasi. Pertanyaannya, kalau pasien kayak gini dilakukan primary PCA atau trombolitik? Karena tidak sesuai dengan standar guideline yang 1 mili lebih, kalau masih 0,5 tapi ada ST depresi di AVL, maka yang bisa kita lakukan adalah aktivasi dari cath lab. Karena biasanya kalau masih subtle seperti ini, itu seringnya masih subtotal occlusion. Jadi flow-nya tidak 100% oklusi, tetapi subtotal oklusi. Jadi kadang-kadang manfaat dari trombolitik belum begitu bermanfaat pada subtotal occlusion, tetapi primary PCI lebih baik. Nah, nomor 8, dia STEMI atau enggak? Ya, 30% menjawab STEMI, perikarditis 11%, dan normal ECG 50%. Nah, ini sebenarnya adalah suatu perikarditis. Kenapa? Lihat, ST elevasi di lead 2, 3 AVF, AVL-nya tidak ST depresi, AVR-nya ST depresi, ya. Kemudian ada PR segmen yang depresi, ya, dengan berbagai lead-nya. Tetapi sekali lagi diagnosa ini setelah kita exclude suatu STEMI. Ya. Nomor 9, ini STEMI atau enggak? Sebagian besar menjawab normal, tapi kalau teman-teman lihat dengan detail, ini adalah pasien dengan STEMI, ada ST elevasi sedikit, mungkin hanya 0,5 di lead 2, 3 AVF, tapi ada ST depresi di 1 dan AVL. So, ini adalah subtle STEMI. Yang kita lakukan adalah loading di APT, berikan heparin, dorong ke cath lab, bukan trombolitik. Nih, ya, lihat ini, ST elevasinya sedikit aja, mungkin 0,5, tapi ST depresi di AVL lead 1. Nah, kalau yang nomor 10 ini masih belum jelas antara perikarditis atau early repolarization, karena ada Fish-Hook pattern di sini, tapi sebaliknya juga ada ST segmen depresi di AVR, tapi AVL-nya ikut elevasi. Nah, apakah ini perikarditis? Ya, kemungkinan bisa perikarditis. Caranya gimana ya? Kita evaluasi dengan echo, serial ECG, dan kalau nanti pada perikarditis akan berubah. Ya. Nah, pasien kita tadi kan STEMI ya, jelas ya. Ini balik ke pasien kita tadi. Apa yang kita harus berikan pada pasien ini? Beberapa teman 10% masih menunggu troponin. Tidak boleh ya. Pada pasien dengan STEMI ya kita harus melakukan loading di APT. Itu wajib. STEMI ya. Pada pasien dengan non STEMI, oke, kalau menurut guideline dari Eropa, sekarang itu tidak harus selalu loading di APT. Tapi kalau pada STEMI masih harus loading di APT, karena antara manfaat sama resiko menurut saya juga lebih banyak manfaatnya. Kita berikan clopidogrel aspirin atau ticagrelor, mana yang kita pilih? Aspirin 300-nya masih ragu-ragu, gitu ya. Kalau teman-teman tidak yakin mana reperfusi yang akan dilakukan, apa paramilpisi atau trombolitik, maka loading dulu clopidogrel atau aspirin. Nanti kalau ternyata primary PCI, saya akan lebih menganjurkan untuk reload dengan ticagrelor. Nah, jadi kalau udah mau primary PCI, oke, saya seringnya saya tambahi dengan ticagrelor.
Jadi ini adalah excellent UGD, terapi di UGD. Saya masih punya waktu 20 menit. Yaitu oksigen kalau saturasinya kurang dari 90%, isosorbit kalau tidak ada kontraindikasi, aspirin, ticagrelor atau clopidogrel, heparin, morfin kalau tidak ada kontraindikasi, dan statin high dose. Nah ini, kenapa kok ticagrelor? Ini ada di guideline juga karena kita tahu bahwa ini loh, ticagrelor itu bekerja dalam 30 menit. Jadi ketika kita mau primary PCI, ya kita kepingin pada waktu kita melakukan tindakan itu aman, nggak ada trombus, nggak ada slow flow, nggak ada no flow. Jadi ticagrelor kita pilih. Tetapi tidak boleh diberikan kalau pasien yang akan trombolitik, ya belum ada penelitiannya ticagrelor plus trombolitik. Kecuali pasca trombolitik 24 jam boleh teman-teman kasih ticagrelor. Boleh. Oke, bagaimana dengan heparin dan statin? Jelas heparin tadi sesuai guideline kita masukkan dong di UGD, ya. Apapun, mau fibrinolitik, mau primipisi, saya tetap akan berikan itu. Karena beberapa pasien kita lihat pasca loading DAPT, pasca heparin itu ternyata ketika kita angiografi, keluhannya di cath lab itu berkurang, sudah ada flow, ya, sudah ada flow. Heparin kita berikan di UGD. Bagaimana dengan statin? Sebagian masih menunggu troponin, sebagian masih memberikan di ICU heparin atau statin. Tapi intinya adalah pada pasien dengan ACS, walaupun belum sangat fix guideline bilang harus diberikan statin, tapi secara umum dia bermanfaat. Ya. Ada pleiotropic effect dari statin, menurunkan coagulation, menurunkan platelet aktivasi, dan lain-lain. Jadi ini ada penelitian rosuvastatin boleh, ya. Rosuvastatin induce menurunkan ischemia reperfusion injury, ya. Atorvastatin juga bisa. Tetapi pada secure PCI ternyata hard endpoint-nya nggak begitu berbeda, ya. Tetapi pada pasien STEMI tetap bermanfaat. Nah, MACE-nya tetap bermanfaat. Kalau ACS secara keseluruhan non STEMI unstable angina belum terlalu, tapi pada pasien STEMI bermanfaat. Nah ini nanti kalau teman-teman bisa ingin membaca ini statin terapi pada ACS bisa dilihat ini baca sendiri ya. Nggak semua harus didulang. Didulang itu disuapin. Dan ini salah satu yang bisa dibaca pada ACS juga high potential statin ternyata cukup bagus. Bagaimana? Nah, ini tensinya 90-60 nih. H3-nya sekitar 40, 35, 40. Tensinya sekian. Usul lain apa? Sebagian besar pasien teman menjawab loading cairan lebih penting, Dok. Oke. STEMI, inferior, shock. Oke, loading cairan. Apalagi inferior. Tetapi SA 1 mg juga penting menurut teman-teman yang lain. Karena ini bradikardi, Dok. Ada yang langsung memberikan NA infusion, ada yang memberikan dopamin. Antara norepinefrin dengan dopamin pada pasien dengan bradikardi seperti ini sebenarnya lebih banyak tempat dopamin ya, karena dopamin akan meningkatkan heart rate. Sementara norepinefrin sebagai vasokonstriktor yang kuat, tetapi pada heart rate nggak ada efek. Nah, tetapi pasien ini sebenarnya secara klinis tidak sangat khas ke arah shock. Ya. Akralnya hangat, orangnya bisa diajak bicara, cuma sesek aja, ya. Akralnya hangat, nadinya masih cukup. Kalau menurut ACLS, kalau teman-teman menjawab, oh ini shock nih dok, ya, dengan bradikardia, ya, maka pemberian pertama adalah atropin. Ya. Kalau atropin tidak bisa, baru dopamin, baru epinefrin. Tidak masuk ke norepinefrin. Ya. Atropin dosis awal 1 mg, bolus ya, dulu 0,5 kemudian naik. Ya, sebenarnya karena berat badan sih. Kalau pasiennya kurus, ya misalnya ibu-ibu kurus, berat badannya 45 kilo atau 50 kilo, teman-teman boleh ngasih atropin 0,5 mg. Jadi itu sebenarnya adalah dose dependent tergantung pada berat badan. Tapi karena ini dibuat umum ya udah deh 1 mili. Tapi intinya adalah kalau 50 kilo bisa 0,5, kalau saya ya, kalau 60 kilo ke atas itu 1 mg. Tapi kalau 50 kilo ke bawah bisa 0,5 mg. Karena 50 kilo 0,5. Ya pasnya di situ. Nah, apakah pasien ini shock? Itu pertanyaan. Ini adalah beberapa kriteria shock. Jadi intinya adalah ketika MAP kurang dari 60, systolic blood pressure kurang di sama dengan 90, ini menurut SCAI ya, dokumen untuk society apa namanya? Intervensi di Amerika ya. MAP kurang dari 60 ya, dengan hipoperfusi. Laboratory findings-nya bisa gangguan ginjal, laktatnya meningkat, liver enzimnya meningkat, dan lain.
ada hipoperfusi. Ingat itu juga penting hipoperfusi itu. Ya. Stage shock itu ada beberapa, tetapi kalau yang shock yang klasik ya ini ada hipoperfusi. Tensinya turun tapi dengan hipoperfusi. Nah, kalau pasien tadi mungkin enggak dia masuk shock tapi masih awal karena dia tanpa tanda hipoperfusi. Nah, tetapi perlu kita pikirkan bahwa ini betul-betul akan jelek karena dia turun dibandingkan dengan baseline-nya turun. Lebih dari kita asumsikan pasien ini kan riwayat hipertensi, tensi awalnya misalnya tadi di rumah 150, kemudian masuk ke UGD dengan 90 berarti dia turun. Jadi bisa kita asumsikan ini mengarah ke stage shock itu bisa. Ya. Apa yang harus kita berikan? Kenapa hal ini terjadi? Bradikardinya kenapa? Kira-kira shocknya karena bradikardi atau karena kekurangan cairan pada pasien ini? Kekurangan cairan pada STEMI inferior itu adalah kalau pasien ini ada RV infark. Terus terang kita belum ada bukti RV infark. Kita belum melakukan lead ventricle kanan. Tapi RV infark bisa kita lihat ketika lead 3 lebih tinggi daripada lead 2. Ya, ini hampir sama, tapi sedikit lebih tinggi di lead 3. Satu hal, kalau tentang bradikardinya itu bisa karena memang RV pembuluh darah yang memberikan suplai pada S-anode ada di sini. Jadi ketika kena RCA dan di pangkal, maka S-anode akan kena. AV node ada di bawah. Jadi kadang-kadang pada pasien dengan STEMI inferior bisa AV block. Ini S-anode, kalau sinus bradikardi saja, misalnya kita berpikir bahwa ini S-anode yang kena 60% dari RCA, 40% dari LCX, tapi RCA-nya ada di sini ya, S-anode-nya ada di sini ya. Atau ini, nah ini mungkin teman-teman agak lupa, Bizot jaris refleks. Ini ngoconnya sebenarnya bizot atau apa ini, nanti teman-teman yang lebih pintar daripada saya bisa baca. Jadi intinya ya ada triggering faktor ini, intinya ada hipotensi, bradikardi, ya itu yang paling penting, peripheral vasodilation. Yaitu ada faktor-faktor yang men-trigger chemoreseptor yaitu C5 fibers ini ya. Dia menyebabkan peningkatan parasimpatetik tone, kemudian dia menekan S-anode dan S-anode akhirnya jadi bradikardi. Nah, triadnya ada ini. Bradikardi, hipotensi, peripheral vasodilatation. Ini ada di live in the fast lane ini, lihat. Ini ada cardioprotective effect. Kenapa? Karena nanti kita lihat di sini, nah, ada di sini lihat. Kita sebenarnya tubuhnya ada refleks ini adalah untungnya untuk mengurangi oksigen demand, salah satunya. Ya, untuk mengurangi oksigen demand. Ini mau tak baca sesuai nanti waktunya habis. Jadi intinya kalau anterior seringnya hipotensi dengan takikardi, tapi kalau inferior kadang-kadang hipotensi dengan bradikardi. Bradikardi hubungannya dengan kardioprotektif, salah satunya adalah dengan bradikardi, maka oksigen demand akan berkurang. Juga dia bisa pada pasien yang sudah mengalami reperfusi. Reperfusi juga bisa. Ini salah satu penelitian pada pasien yang kita berikan trombolitik, ternyata ketika mulai trombolitik masuk, dia bradikardi, karena sudah mulai ada reperfusi. Nah, purpose dari refleks tadi apa? Masih belum jelas. Salah satunya ini adalah protektif. Vasodilatasi, reduce mitochondrial oxygen demand, augment renal perfusion, dan lain-lain. Ya. Nah, di UGD oleh teman sejawat diberikan SA 1 mg itu. Benar nggak? Benar, menurut ACLS benar. Menurut saya lebih pas daripada loading cairan. Ya. Menurut saya, kalau kita lihat sini. Karena hipotensinya menurut asumsi kita ini karena bradikardinya gitu ya. Tapi kita lihat begitu bradikardi, ST elevasinya makin tinggi. 2, 3, apa ya? ST elevasinya makin jelas, pasiennya chest pain. Kalau tadi itu hanya sesak aja. Tapi begitu kita bikin normal heart rate-nya, pasiennya chest pain. Karena apa? Karena oksigen demand-nya meningkat. Ya kan? Nah, oksigen demand-nya meningkat. Nah, kalau nyeri dada kayak gini dikasih nitrat boleh nggak, Dok? Gitu. Tensinya membaik, memang tensinya membaik, jadi sekitar 120-an. Tensinya membaik. Tapi pasien nyeri dada, gimana nih? Kasih apa? Nah, kalau ada RV infark, nitrat itu nggak boleh. Atau pada RV infark, nitrat nggak boleh.
Kalau pasien kita ini kira-kira RV infak apa enggak? Kita lihat di LI3 sama LI2 tinggi mana. Nah, salah satu gejala RV infak karena kalau kita lihat RV branch ada di sini. Kalau infaknya di sini, di atas di sini, maka RV-nya ikut infak. Nah, salah satu ciri khas pada RV infak adalah ST elevasi di V1, ada ST elevasi di LI3 lebih dari LI2. Nah, kemudian yang pasti adalah V3R, V4R. Ya. V3R, V4R yang paling penting. Contoh ST elevasi ini V4R seperti ini jelas RV infak. Pasien kita dicek RV lead, di RV lead-nya V3R, V4R nggak ada ST elevasi, jadi nggak ada RV infak. Boleh kasih nita? Boleh kasih nita. Tapi kalau ada ST elevasi, maka pilihannya fentanyl. Itu lebih baik. Atau tramadol. Ya, tapi saya pernah baca penelitian, pernah diberikan fentanyl, itu masih oke. Kemudian reperfusi enggak? Nah, masih ada teman yang mengajarkan untuk troponin. Masih ada teman yang mengajarkan EKG serial dulu. Nah, fibrinolitik primary PCI ini yang harus kita lakukan. Ya, 65% aja teman-teman yang mengajarkan primary PCI. Jadi pada pasien dengan STEMI, kalau kita bisa melakukan cepat, ya kita lakukan primary PCI. Tapi kalau kira-kira lambat, ya kita lakukan fibrinolitik dulu. Ya, fibrinolitik bisa sampai 12 jam, tapi sebenarnya paling pas hanya 3 jam. Kalau primary PCI bisa sampai 12 jam, itu bagus. Tapi kalau memang masih bisa molor, bisa sampai 48 jam. Kenapa kok hanya 3 jam fibrinolitik? Karena ketika udah lebih dari 13 jam, nanti nekrosanya udah terjadi, dan trombusnya udah mulai agak keras, trombolisis efektifnya menurun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Dan PCR lebih efektif karena kalau kita betul-betul bisa membuka, salah satunya adalah mengurangi peri-infak iskemia. Areanya akan kita kurangi, mengurangi remodelingnya di kemudian hari, ya, mengurangi mortalitas. Jadi, oke, daerah ujung sini memang infak, tapi kalau kita bisa melakukan primary PCM, maka harapannya peri-infaknya akan membaik, tidak terlalu jelek, akhirnya tidak ada dilatasi. Ya. Kemudian kalau kita lakukan primary PCI, kira-kira yang mana nih, RCA atau LCE? Nah, salah satu clue-nya adalah kalau RCA ada LI3 lebih dari LI2, ada resiprokal di LI1 AVL, kalau circumflex itu nggak ada resiprokal, dan LI2 sama dengan LI3. Ini LI3 ada di sini, RCA daerah sini, dan ini hampir sama lah ya kalau ada ST di AVL. ST elevasi di AVR, oh jelas. Kalau V4R ST elevasi kan pasti RCA, karena cabang RV branch dari RCA kan. Gitu. Ini, pada pasien kita gimana? Kalau kita lihat antara LI3 dengan LI2, slightly lebih tinggi sedikit di LI3. Jadi kita curiga ke RCA dengan ST depresi di AVL. Ya, kita curiga suatu apa namanya RCA yang kena. Tapi tidak ada RV infak. Nah, akhirnya kita lakukan suatu primary PCI, tapi memang dengan segala keterbatasan, door to balance-nya akan memanjang 120 menit. Pasiennya masih pikir-pikir, masih telepon tetangga atau saudara. Ya, itu harus kita pahami. Karena memang kita berusaha mendorong yang terbaik, tapi kita nggak boleh memaksakan, Pak, ini bodoh sekali kalau jangan gitu, nggak boleh gitu. Ya, kita harus meletakkan diri di sepatu orang itu, sehingga kita nggak mudah menyalahkan orang. Kita lakukan angiografi. Nah, kita lihat ini LAD juga ada lesi. Kemudian LCX-nya juga ada lesi di sini, total oklusi. Lalu yang mana? Karena RCA-nya lihat ada total oklusi juga. Ini RCA atau LCX. Tapi satu yang buat teman-teman yang kerja di cath lab, kalau teman-teman ada melihat ada, nah ini kontras staining. Ini ketika kita suntik kontras, setelah itu kontrasnya nempel di sini. Ini adalah pada trombus. Nah, ada trombus di situ, sehingga dia nempel di situ kontrasnya. Jadi culpritnya RCA, LC-nya adalah CTO. Nah, kita lakukan primary PCI dengan hasil yang cukup baik. LAD sama LCX-nya diapain? Ya, sementara nggak usah diapa-apain ya, kita culpritnya aja. Pasien ini boleh nggak dilakukan CABG situ? Boleh, tetapi memang CABG situ di Indonesia masih belum terlalu banyak dilakukan karena tantangannya besar. Ya, kalau ini mau dilakukan CABG ya kita lakukan primary PCI dulu, kemudian kalau kita pasang stent dulu di RCA, karena kalau ini dipasang stent hasilnya kurang baik,
Kalau balloning bagus bisa balloning aja, kemudian misalnya beberapa hari kemudian baru dilakukan CABG. So, alhamdulillah nggak ada 1 jam Dr. Revi. Summary. Jadi yang paling penting adalah kita harus bisa mengidentifikasi pasien dengan ACS, teman-teman ya, mengidentifikasi pasien dengan STEMI as soon as possible, karena time is muscle. Cardiac remodeling, makin lambat keputusan kita untuk melakukan tindakan, makin lambat kita loading DAPT, makin lambat kita memberikan heparin, maka mortality akan meningkat. Cuma kita harus tetap melihat pasien. Obat apa yang kita berikan? Prosedur apa yang kita berikan? Kita harus mengerti pasien. Pasiennya maaf usianya udah lanjut, misalnya 89 tahun. Keluhannya udah berkurang karena sudah late onset, hampir 2 hari misalnya. Mungkin tidak perlu primary PCI. Tapi pada pasien yang masih relatif aktif, masih muda, onsetnya masih sangat-sangat bermanfaat, kalau kita lakukan PCI, mungkin kita lakukan PCI. Pertanyaan besar adalah, do we know ourselves? Kita cukup mampu enggak? Cukup capable enggak? Karena maaf, kadang beberapa teman sejawat saya lihat masih ingin menyimpan pasien yang sebenarnya masih bisa option dilakukan primary PCI, disimpan di rumah sakit daerah, tidak dikirim. Saya enggak tahu kenapa. Kalau itu pertanyaannya adalah itu keluarga Anda, kira-kira disimpan atau dikirim? That's the questions. That's the big questions. Ya, karena kita harus janji treat them like all your family, take our family. Dan selalu yang saya sampaikan tadi di awal, be a comforter always. Kita mungkin nggak bisa menyembuhkan, kita mungkin nggak bisa mengurangi gejala karena pasiennya itu suatu late disease ya, tetapi kita bisa memberikan kenyamanan ke pasien. Salah satunya dengan kalimat, kata-kata. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Wah, luar biasa ya dokter. Kalau saya sendiri sih menurut saya dok, ada beda ya dok. Kalau expert itu bisa menjelaskan sesuatu yang sederhana menjadi sangat rumit lah. Dokter Yusuf ini punya sisi expertnya dok. Jadi kayaknya kalau STEMI sepintas ya gitu aja. Tapi dokter Yusuf tadi bisa menjelaskan hal yang simple itu menjadi sangat detail sehingga seperti seorang expert ya dok. Tapi di sisi lain ternyata Dokter Yusuf ini juga seorang guru yang baik, karena selain menjelaskan sebagai selayaknya seorang expert, dengan juga bisa menjelaskan bagaimana sesederhana mungkin supaya bisa diterima dengan baik. Makanya tadi audiensnya ini banyak sampai ada yang japri saya ini enggak bisa masuk dok, karena ternyata kuotanya hanya 100 ya dok maksimal. Ini karena kayak punya saya, biasanya kita dapat sponsor ya. Ini karena Iya dok, ini hanya 100 maksimal. Menarik sih dok, karena seringkali banyak ya konsulan itu kadang yang STEMI bukan dikira STEMI dan yang bukan STEMI dikira STEMI seperti early polarization, kemudian RBBP itu juga sering dikira STEMI. Dan kebalikannya itu justru ada kayak beberapa pasien sudah lolos dari IGD masuk ke ruangan, masuknya ke TS penyakit dalam atau ke TS paru karena sesak, tapi ternyata dievaluasi lagi di ruangan, loh dikonsulkan ke kardio tuh saya terima, waduh ini STEMI udah dari kemarin gitu. Jadi sebenarnya ECG-nya itu subtle ST elevation seperti dijelaskan Dokter Yusuf tadi. Jadi mungkin nggak terlalu notice ya dok, dan karena memang pasiennya STEMI dari awal itu ALO dan di terapi ya selayaknya ALO dan STEMI karena sudah ya mungkin sudah sehari lebih ya dok saya nggak bisa trombolitik, tapi ya diperbaiki ALO-nya. Saya cekkan troponin positif, ya memang dok seperti hal seperti ini tuh nyata adanya di terjadi ya dok di keseharian kita. Jadi memang kita harus note di sini subtle STEMI itu ada. Cuma nanti memang kalau saya boleh ini ya dok ya ngobrol sedikit. Kalau subtle ST elevation memang ini ya dok, kita perlu meyakinkan lagi, betul nggak sih ini STEMI? Seperti kata Dokter Yusuf tadi, dilihat resiprokalnya ada atau tidak, terutama kalau dominan RCA ya dok, ya biasanya ada resiprokal di AVL, kemudian kita ECG serial, tidak hanya puas dengan satu ECG, kita evaluasi 30 menit, apakah ada evaluasi harus ECG ya. tunggu 30 menit.
10-15 menit. Ya, dievaluasi ya dok ya, 10-15 menit. Kalau menunggu troponin terlalu lama, nanti keburu jelek ya dok pasiennya. Nggak usah nunggu troponin, kita evaluasi 10-15 menit. Dan tentunya dilihat keluhan pasiennya, gitu ya dok ya. Dan memang lebih aman kalau kita melakukan DCA ya dok ya, DCA, dicek kalau memang betul itu STEMI ya di PCI. Tapi kalau untuk trombolitik ya memang harus dipastikan itu betul STEMI. Begitu ya dok? Betul, Dok. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pada pasien dengan subtotal STEMI itu seringnya ternyata subtotal occlusion, ada flow. Jadi mungkin sebelumnya beliau udah ada lesi yang very Kait ya dok, ada dan stenosis. ada stenosis yang sangat berat. Kemudian mungkin ada trombus kecil gitu sehingga dia ada flow, masih ada flow tetapi tidak bisa full banget. Jadi ECG-nya tidak yang full blown banget. Tapi kalau buntu total itu biasanya ECG-nya akan kelihatan kelihatan dan cepat banget. Jadi trombolitik pada pasien dengan subtle STEMI memang belum masuk ya. Jadi penelitian lama itu adalah ST elevasinya tadi sesuai kriteria guideline. Jadi pasien nyeri dada ST elevasi sedikit di 2-3 AVF, ST di AVL yang patut kita berikan adalah loading DAPT, heparin. Kalau di tempat yang tidak ada tidak ada cath lab, ECG serial. Betul. ECG Setuju. serial, begitu tek kelihatan, oh ini masuk nih 1 mili. Oke, berarti kita. Tapi kalau bertahan seperti itu terus gimana? Oh, rujuk ke cath lab betul. Saya kira demikian. Iya dok. Dan jangan lupa kita mengevaluasi risk factor ya dok ya. Risk factor pasiennya. Jadi usianya, laki-laki atau perempuan, merokok atau tidak, gitu, diabetes. Nah, seringkali juga betul seperti kata dokter Isu, saya kira-kira 2 minggu lalu ada pasien juga nenek-nenek dok, persis seperti kata dokter Isu yang umurnya sekitar 80 tahun, datang itu dengan keluhan lemas gitu dok. Kebetulan gulanya high. Sampai nggak terdeteksi high, ECG-nya itu ST elevasi tinggi-tinggi sekali, anterior luas. Tidak ada nyeri dada ya dok ya? Nggak ada nyeri dada, dan itu ST elevasi sudah bendera-bendera gitu. Terus keluarganya itu protes ke saya, "Dok, saya beritahu ya, ibu saya ini bukan serangan jantung, Dok," gitu. "Ibu saya ini lemes." Mati aku, gimana ya? Aduh, gimana ya, Pak, ya memang kalau usia tua ya nggak ada nyeri dada, Pak, tapi pasiennya itu jelas itu STEMI anterior luas, takikardi, klinisnya itu ya seorang STEMI anterior luas itu gimana ya, Dok, tapi mbahnya itu ya lumah-lumah gitu, tapi sudah mulai nggak enak heart rate-nya. Aduh, ini kayaknya gimana ya gitu. Harus shock ya dok. Iya, betul betul itu memang harus dinotis. Memang perempuan usia tua jarang yang keluhannya nyeri dada, apalagi diabetesnya high, biasanya dia mungkin sudah neuropati gitu ya dok. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang ini bertanya dok. Tadi ada yang bertanya tapi direct message ke saya, apakah ini AF dok? Nah, kalau kita lihat tadi, saya tak coba sharein lagi sebentar. Pasien kita tadi bukan AF ya. Ini sinus jelas ada gelombang P, ya. Waktu bradikardi juga bukan AF. Waktu bradikardi juga bukan AF. Ini yang bradikardi mana ini? Yang waktu bradikardi juga bukan AF. Karena lihat ini ada gelombang P, QRS, P, QRS. Ini P, QRS. Ya, P, QRS. P kecil. Ya, ini P, ini P. Jadi sinus bradikardi. Oke. Oh ya dok, ini kalau boleh tanya anemi HB-nya berapa ya dok? Ini ternyata HB-nya 8,9 dok. Oke. Ternyata saya udah sejak awal ini kok anemi ya ini pasiennya. Kenapa ya? Ternyata CKD dok. Kreatinnya 2, sekian. Jadi saya tetap nggak bisa minimal kontras pada waktu tindakan, tapi saya sudah ini kok anemi sih kayaknya CKD ini. Kan kita melakukan primary kan hasil kreatin ini belum keluar. Dok. Iya. Tapi alhamdulillah waktu mau pulang kita cek kreatinnya masih tetap sama lah. Malah turun sedikit. Ya, Gitu. memang ini ya, dok, harus dicek itu memang itu AKI karena dia relatively shock, kemudian karena bradi kan sering ya dok, pasien bradikardi, TAVB, Ini karena pasien udah ada anemia dok, obatnya jadi kayaknya memang udah kronis nih. memang kronis ya dok ya. Ya udahlah,
Oh ya dok, kalau saya boleh tanya dok, gimana pendapat dokter Yusuf tentang half dose trombolisis? Itu seringkali pada pasien-pasien tua atau pasiennya kurus banget ya dok ya, dengan CKD yang ya kreatininnya 2, 3 gitu. Benefitnya untuk half dose trombolitik bagaimana dok? Saya sih pribadi lumayan sering sih dok melakukan kalau misalnya. Saya terus terang belum pernah half dose. Saya kalau Eh, memang pasien ini kira-kira risk bleeding-nya tinggi, ya udah saya anjurkan untuk suatu primary bisa PCI. ya. Jadi karena ya pilihannya itu sih menurut saya. Tapi kalau half dose saya belum baca. Gimana dok? Pengalaman dokter cukup baik hasilnya. Oke sih dok, itu dengan altoplase, dengan streptokinase juga pernah. Jadi eh, ada sih dok jurnalnya, nanti coba saya kirim ya dok. Itu dia bilang sih tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan Oh gitu. iya iya. Asal Baca ya, tapi karena mungkin oke oke. Saya pernah baca. Iya iya iya. Iya. asal onsetnya itu cukup, kemudian ya memang pasiennya memang beresiko begitu untuk bleeding ya dok ya. Karena kalau pasien anemi eh, kalau anemi kita kan nggak tahu ya source of aneminya memang karena CKD-nya atau karena DMND misalkan. Kalau memang dia aneminya mungkin karena dia punya bleeding yang tersembunyi di dalam, kita kan nggak tahu ya dok. Mungkin dia punya gastritis erosif yang kronis nggak kelihatan gitu dok. Itu dok. Mungkin nanti saya tak belajar lagi dok untuk itu. Saya nanya aja dok, siapa tahu itu tengah Kalau ke malam. half dose saya belum pernah. Biasanya ya Belum ya dok. saya full dose atau apa namanya? Ya udah primary PCI. Oh ya, saya mau sampaikan sesuatu ke teman-teman. Jadi apa penyebab bradikardi pada pasien ini tadi? Satu hal. Kalau kita lihat dari anatomi angiografinya bahwa lesinya itu di distal dari RCA, ya. Pasiennya bukan AV block tapi sinus bradikardi. Jadi itu sebenarnya adalah Bizel Jeris reflex tadi, Dok. Karena kalau SA branch kan dia dari atas. Sementara ini lesinya di distal. Dan kenapa refleks itu terjadi? Salah satunya adalah supaya pasien tidak terlalu nyeri. Begitu kita isi SA, tensinya naik, memang heart rate-nya naik, tapi pasien jadi nyeri. Hmm. Jadi pada pasien ini sebenarnya bradikardinya menurut saya bukan karena kalau dia oklusinya di proksimal dari RCA, maka sinus bradikardi, oke, itu karena ada problem di SA node. Gitu. Karena SA branch kan dari proksimal RCA. Tapi kan ini di distal, jadi ini lebih banyak karena Berot Jeris reflex tadi. Ya, itu. Saya lupa menyampaikan teman-teman. Jadi intinya bradikardi pada pasien dengan ACS, STEMI, kalau tensinya masih baik, akarnya masih hangat, sinus ya, mungkin tidak harus kita terlalu tergesa-gesa memberikan SA. Karena itu mungkin suatu mekanisme protektif tadi yang saya sampaikan tadi. Itu hanya terjadi pada yang RC aja dok ya? Atau gimana? Sering sih RCA dok kalau itu dok. Oke dok. Wah ilmu baru ya Juga dok. pada RCX sih, tapi paling sering RCA. Paling sering RCA ya dok ya? Saya kira Oke dok. teman-teman udah sangat jelas dok. Ini bulan puasa bisa sholat. Ini ada satu lagi dok. Dari Dokter Syaifi Malraj. Ini namanya Malaysia atau India ya dok? Izin bertanya dokter, saya Koas Syaifimal. Jika ada ST elevasi di lead 23 AVF dan juga AVL atau V5, V6 naik, bukannya STEMI inferior karena oklusi LCX ya dok? Terima kasih. Bisa pada pasien dengan ST elevasi di 23 AVF, satu AVL-nya ikut pada posterolateral, jadi namanya inferolateral. Inferolateral. Bisa, bisa, itu bisa. Tapi perikarditis juga bisa. Widespread ST elevation semua. Nah, makanya tadi ada spodic sign dilihat secara klinis gimana ya. Secara klinis gimana, spodic sign, AVR ST depresi gimana, PR segmennya gimana. Nah, gitu.
Jadi Hmm. memang apa namanya, itu sebabnya tidak ada satu kalimat yang betul-betul kita pegang, oh kalau apa namanya, inferior harus AVL, enggak. Tapi kadang-kadang bisa ST elevasi di AVL. Gimana Dokter Revi? Ya, tentunya juga kita ini dok ya sesuaikan dengan anamnesis dan pemeriksaan klinisnya dok ya. Mungkin kalau perikarditis apa mulai ada friction rub gitu. Terus pencetusnya perikarditisnya apa? Apakah mungkin flekmon itu kan sering ya keseharian kita dapat pasien flekmon. Itu juga kan pencetus perikarditis. Kalau risk factor-nya ke arah lain ya mungkin lebih ke arah STEMI gitu. Gitu aja sih dok. Oh ada tambahan lagi dok. Ini ada beberapa yang tanya ke direct message, kayaknya mungkin sungkan sama Dokter Revi ya, jadi dia langsung direct, apa ini? Ya udah, ini satu Mas Budi, Dok, kenapa ya saat pemberian atau pemberian fibrinolitik pasien kejang? Kenapa Dok? Kalau menurut Dokter Revi ini ada yang tanya. Mungkin ada pernah punya pasien post trombolitik kejang. Kejangnya kan banyak faktor ya. Bisa pas kejang itu terjadi VTVF atau terjadi suatu apa namanya, bradikardia yang severe, asistol misalnya, atau sinus ares yang panjang sehingga kejang, atau ya misalnya stroke hemoragik juga bisa. Kalau menurut Dokter Evi gimana nih? Ada yang tanya tentang perkejangan pada post fibrinolitik, Kejang pada post fibrinolitik ya dok ya. saat fibrinolitik. Kejangnya karena aritmi atau karena proses intrakranial nih? Tanyain menurut menurut kita kan salah satunya dua itu ya Dok ya. Biasanya aritmia atau proses intrakranial. Betul. Itu biasanya itu, makanya perlu dicek fibrinolitik checklist-nya sebelum kita lakukan trombolitik. Oke, ini sih ada beberapa teman yang eh, direct message ke saya, Dok. Saya jawab sebentar ya, Dok ya. Ini harusnya ke umum aja, nggak usah ke saya langsung, Mas. Malu-malu kali, Dok. Malu ya. Apakah hanya di lead 3 aja? Nah, terutama yang subtle STEMI adalah di lead inferior, pasangannya di AVL. Itu adalah subtle STEMI yang paling khas di situ. Ya. Lead 3, ST elevasi sedikit, ST depresi di AVL, ya, pasiennya dengan chest pain, dengan nyeri dada, pikirkan ini suatu subtle STEMI. Kadang-kadang lead 2, lead AVF-nya belum, karena itu sangat baru. Tadi sempat saya sampaikan ya, ada kasus satu wanita nyeri dada, subtle STEMI, 10 menit kemudian langsung ST elevasi tinggi. Ya. Tapi terutama di lead 3. Terus ini ada yang jawab, Dok, bagaimana dengan guidelines ini? Ya, menurut saya, meskipun Anda bukan expert, ya, meskipun Anda bukan expert, kita kan menerapi pasien itu secara holistik, dan kita menerapi pasien secara personalized medicine. Itu menurut saya sih. Jadi meskipun Anda belum expert, apakah pasien harus selalu kita lakukan ini menurut guideline misalnya? Ya, kita makanya tadi pasien itu bukan objek, ya. Pasien itu adalah subjek. Kalau bisa kita meletakkan tempat kita ada di tempat mereka, mana yang akan kita lakukan yang terbaik. Mungkin bisa aja, ini kalau menurut guideline harusnya operasi nih. Tapi kita lihat pasiennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah deh, nggak usah operasi, Bu. Jadi selalu saya sampaikan bahwa guidelines itu kita pedoman yang menjadi acuan utama, tapi setiap kali kita melihat pasien, kita ingat bahwa pasien itu bukan objek. Pasien itu adalah subjek, harus kita gali tempatnya, kira-kira apa yang terbaik untuk beliau. Apa yang sepatu yang terbaik untuk secara umum, kalau olahraga, itu harus pakai sepatu ini. Tapi ternyata ada beberapa orang yang nggak bisa pakai sepatu. Misalnya. Nah, itu yang harus kita tempatkan. Secara umum, kayak gini tuh harus primary PCI. Misalnya. Harus trombolitik. Nah, tapi enggak. Jadi itulah tempatnya judgement sebagai seorang physician itu ada di tempat kita. Ini ada yang tanya tentang guideline. Saya kira demikian, Dokter. Ya, Dok. Setuju. Jadi dilihat kita harus punya. Jadi selain kalau katanya dulu ada guru saya tuh Prof Rita itu ya, Dok ya. Beliau seorang anestesiologis. Beliau tuh bilang kita harus
high tech tapi juga high touch karena seringkali dengan tingginya teknologi kita kehilangan touch gitu ya Dok ya, termasuk judgement di dalamnya. Menurut saya begitu Dok. Setuju, Dok? Dok, izin dok, saya pernah dapat pasien dengan S elevasi V1 V4 tapi troponin tidak meningkat. Klinis di IGD masuk dengan sesak. Sebelumnya dokter sampaikan loading DAPT dan PCI tidak perlu menunggu troponin. Bagaimana dengan kasus seperti inilah? Ini gimana nih dok? Ini berarti tergantung onsetnya berapa lama, terus ini ada aneurismatik LV apa enggak? Bisa juga ya dok ya? Jadi Datangnya kan dengan sesak. Ini mungkin jangan-jangan STEMI lama, aneurismatik bisa juga ini. itu sebabnya memang teman-teman juga tidak boleh hanya mengacu pada oh ini ST elevasi, berarti ini pasti STEMI. Enggak, ada beberapa ST elevasi yang bukan STEMI. Nah, saya sudah beberapa kali share itu di YouTube, teman-teman bisa belajar di situ. Misalnya pada pasien dengan LV aneurysm, itu ada ST elevasi. Pasiennya mungkin sesak, tetapi ketika dicek troponin negatif, karena sebenarnya itu sudah lama. Ya, sudah lama. Jadi maksud saya, ST elevasi tidak selalu STEMI. Tetapi kalau STEMI, ya harus di loading. Oke, ST elevasi bisa STEMI, bisa enggak. Kayak tadi kan, ST elevasi ternyata perikarditis. ST elevasi ternyata suatu early repolarization. Tetapi ST elevasi yang kita yakin itu STEMI, ya harus loading. Tapi kalau nggak yakin, misalnya, oh kayaknya ini LV aneurysm loh, ya kita tunggu troponin, kita echo dulu, mungkin bisa loadingnya hanya aspirin aja. Tapi kalau kita yakin, nah salah satu cara yang yakin tadi misalnya dengan tadi ST elevasi di LIT3 dengan ST depresi di AVL, itu pas untuk suatu STEMI. Jadi mungkin pasien Dr. Herlina ini pasien dengan LV aneurysm atau mungkin pasien dengan early repolarization atau pasien atau early onsetnya awal banget. Saya punya pasien pada waktu masuk masih setengah jam atau 1 jam nyeri, dicek troponin masih normal. Kita ulang lagi, kita parameter PCI buntu total, Dok. Total oklusi, kita cek ulang lagi, setelah itu tingginya 40.000 ke atas saya stropnya. Jadi demikian. Jadi ST elevasi tidak selalu harus di loading. Tapi kalau ST elevasi yang kita yakin STEMI, kita loading. Tapi ST elevasi yang kita masih ragu-ragu, jangan loading. Saya kira demikian, Dr. Revi. Ya dok, dan mungkin sedikit tambahan ya dok, jadi mungkin tidak setiap IGD itu punya namanya high sensitivity troponin ya dok ya. Mungkin high sensitivity troponin itu kan lebih khas gitu ya, menggambarkan oh ini benar-benar troponin karena STEMI atau karena ACS gitu. Tapi kalau troponin yang di IGD cuman reaktif, non reaktif, tulisannya begitu, atau troponin cuman troponin I atau troponin T biasa, tentunya berbeda ya dok ya. Bisa jadi dia dicek di satu rumah sakit ini hasilnya non reaktif, tapi begitu di pasiennya dirujuk untuk primary PCI katakan, kemudian di sana diulang cek-ceknya di troponin dan ternyata HS troponinnya mungkin sudah puluhan ribu. Begitu ya dok ya. Jadi ya tadi judgement. Jadi kita lihat apakah ini memang early onset sehingga troponinnya belum naik atau memang dia sudah LV aneurysmatik dan lain-lain gitu ya dok ya. Siap-siap. HS troponin berapa ya dok reagennya itu untuk satu pemeriksaan itu, misalkan kita pakai HS troponin pemeriksaannya biayanya berapa ya dok seandainya ada? Kalau di rumah sakit Telogrojo kurang lebih sekitar 700.000, Dok. 700 Oke. 900. Kalau yang troponin yang biasa rata-rata dipakai itu Enggak berapa tahu. ya? Enggak, saya enggak, bukan yang punya rumah sakit, jadi enggak tahu. Enggak dok, kan kadang kan ditanya dok billingnya nggak cukup gitu. Kalau nambah troponin ini berapa? Ya, billingnya cuma 7 juta, udah troponin udah 700 Lah, ya ribu. itu dok, itu kan kendalanya kita seperti itu. Ya, udah. Oke, Dok, Oke saya kira ini dok, udah cukup deh biar teman-teman bisa tidur habis ini. siap dok. Ya untuk teman-teman, saya rasa cukup sekian ya dari dokter, dari kami. Terima kasih Dokter Yusuf, ilmunya masih menyempatkan beliau bikin PowerPoint tadi pagi.
Semoga menjadi amal jariah buat Dokter Yusuf. Untuk teman-teman semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kurangnya dari kami, dari saya mohon maaf. Selamat berpuasa. Semoga ini menjadi amal buat kita semua. Seperti kata Dokter Yusuf tadi ya, to cure often ya Dok ya, but to comfort itu harus always. To relieve often, to comfort always. Oke, to comfort always. Dan selalu put our shoes itu di their shoes gitu ya Dok ya, supaya lebih empati. Gitu, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.